membuat sendiri website yang topiknya sama. Misalkan seperti kita strategi kita ngebuat blog gitu ya, atau kita ngebuat blog, forum, atau diskusi, atau konten artikel-artikel, press release, ataupun konten apapun yang masih terkait dengan ini, tapi kita ngebuat sendiri, biar kita dapat backlink dari situ. Gitu. Karena kalau kita mau cari, pasti kita juga akan isi dengan website-website. Strategi mereka pun sama, artinya mereka membuat sendiri website-website untuk mendukung website utama mereka, supaya dapat backlink dari website yang terkait. Jadi mesti website, misalkan nih saya kasih contoh, misalkan nih saya coba search tadi di sini kalau yang kita masuk ke backlink ya. Nah, sekarang saya masuk ke Raya School aja. Oke. Nah, kita coba lihat di sini. Di sini kalau di sebelah kiri ini kan dia, kalau kita pakai tool ini, dia ngecek nih backlink profilnya. Jadi summary semua backlink yang masuk ke website yang sedang kita cek ini. Setelah itu kita lihat summary-nya. Di summary nanti ada backlink yang baru, backlink yang terhapus, atau yang misalkan drop gitu ya. Backlinknya itu sebelumnya ada tapi sekarang udah nggak ada. Di sini kita bisa, artinya ketika kita bisa ngelihat di sini, kalau misalkan ada backlink yang baru, itu kita cek apakah backlink yang baru itu berkualitas atau enggak. Misalkan enggak, kita langsung disavow ke search engine. Kita membuat file penyangkalan ke search engine biar itu enggak dihitung sebagai backlink kita. Nah, ntar kita coba lihat itu step by step-nya. Oke. Kayaknya ini backlinknya banyak banget karena dia ini ya, situs ini globalnya dia kan, ini masih butuh setengah jam lebih lagi. Kita stop aja dulu. Oke, langsung selesai. Kita coba lihat dulu yang memang sudah kita praktekin di website-website kita. Nah, jadi domain yang ini dia usianya sekitar belum 2 tahunan sih ya, tapi baru kita optimasi lagi sekitar 6 bulan yang lalu karena antrian di proyek kita memang timelinenya seperti itu. Tapi dia di dalam jangka waktu bulan dia uh, bisa naik. Nah, ini untuk yang backlink-backlingnya ya. Kita lihat di sini jumlah backlingnya cuma ada 45 doang gitu ya. Seluruh backlink yang ke rayaschool.com ini cuma ada 45 doang gitu. Dengan 75%-nya itu do follow. Nah, ini kita juga jangan sampai do follow semuanya karena itu akan nge-trigger eh, search engine untuk dia menurunkan skor SEO kita karena dinilai dari sisi eh, anaturalnya. Kalau misalkan kita semua dapat backlink, do follow semua, itu masuk kategori anatural atau tidak alami. Nah, dari 45 backlink ini eh, dia bersumber dari 33 domain ya. Jadi rasionya itu nggak terlalu tinggi atau bisa dibilang bagus ya. Jangan sampai di sini ada 4.500 backlink cuma dari 33 website. Artinya itu dari satu website ada banyak spam backlink beratus-ratus ya. Tapi kalau misalkan di sini yang paling bagus ini, jumlah backlink di sini sama dengan jumlah domain. Artinya setiap website yang di sini cuma ngasih satu backlink ke salah satu konten di website kita. Terus kita lihat di sini, ini tadi yang poin nomor 4 itu terkait dengan IP class ya. Nah, itu 33 itu dia 100% si blogsnya itu berbeda semua. 100% itu dia berbeda nih. Nah, ini yang paling bagus. Artinya semua website itu dia tidak berada di satu RT yang sama gitu ya. Di satu IP class yang sama. Karena kalau semua backlink ini atau sebagian besar backlink ini dari IP class yang sama atau dari web hosting yang sama, itu dicurigai dan itu juga masuk
unnatural. Nah, jadi ini ke 33 website ini kita udah bangun ya, kita udah setting supaya IP kelasnya itu semuanya berbeda dari berbagai macam web hosting dan berbagai macam eh, account gitu ya. Nah, ini jadi ini yang profil yang bisa dibilang sangat optimal gitu. Nah, ini tidak ada kecurigaan dari search engine kalau seperti ini karena backlink profilnya bisa dibilang sangat bersih gitu ya, nggak bisa dicurigai apa-apa dari sini gitu. Nah, ini ya, ini kita bisa lihat di sini backlink yang new di sini ya, terus domainnya di sini. Nah, kalau kita lihat yang ini yang loss-nya ya. Nah, kita langsung bisa fokus ke sini ya. Yang di bagian tadi itu kan kalau misalkan backlink itu asal ada link yang bisa diklik, misalkan nih dari websitenya UI tadi itu ya, itu misalkan dia ngasih link ke website, itu udah dikatakan link dia diklik terarah, terus sudah dikatakan sebuah backlink dari website UI. Ketika nanti misalkan konten itu misalkan banyak yang mengakses ya, misalkan di-share di WhatsApp atau ke komunitas-komunitas misalnya series gitu ya, dan banyak yang klik, kemudian banyak dapat traffic dari situ, itu bisa dianggap sebagai backlink yang berkualitas juga karena memang itu linknya yang bisa diklik itu ada di konten yang memang terkait dengan link itu gitu. Kalau misalkan yang ketika disebar ke media-media itu, apakah media-medianya itu dia mengupload gitu, misalkan di dalam bentuk konten atau di dalam bentuk misalkan postingan dan dia memang dari website yang berbeda atau dari website eksternal, maka dia disebut dengan backlink. Dia masuk ke kategori backlink kalau itu. Asal webnya gitu. Nah, itu disebut dengan backlink. Link tersebut ada di sebuah konten yang ada URL-nya. Itu di link, misalkan Jakarta Post gitu ya, dia ngupload sebuah artikel, misalkan jakartapost.com garing press release environmental social governance gitu ya. Nah, terus bla bla bla, ada beberapa paragraf pembuka, terus di bagian tengahnya ini atau di bagian akhir untuk informasi lebih lengkap mengenai data di atas, silakan klik misalkan ya link ini. Nah, itu misalkan link itu bisa diklik dan dari konten yang pemilik URL tersebut itu disebut dengan backlink gitu. Kalau dari email, WhatsApp, kemudian selain daripada konten-konten yang nggak punya URL dan nggak bisa diindeks oleh search engine, itu bukan backlink namanya. Dianggap sebagai backlink, tapi karena page-nya atau kontennya itu di-protect gitu ya, jadi misalkan botnya search engine nggak bisa masuk ke situ, itu nggak bisa naik ke search engine juga, karena itu kan di situ memang untuk yang memiliki akses tertentu gitu ke situ. Kalau secara backlink iya ya, kalau secara backlink iya, tapi search engine nggak bisa masuk ke sana gitu, kayak seperti dia no follow aja. Biasanya kalau misalkan bertukar link juga, nanti kita lihat nggak boleh sembarangan bertukar link karena ada yang di sini nih, IP kelas website. Nanti kita bahas juga. Oke ya, nah kalau yang tadi dibilang sih yang dipikirin itu gitu. Nah, siapa sih yang mau ngasih backlink ke kita gitu? Atau tuker-tukeran pun mungkin susah juga gitu kan, belum belum tentu ada yang mau dengan kita juga kan. Nah, makanya untuk itu ya kita jadi bermuka dua nih.